Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ibu-ibu, mbak-mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Hari ini kita ada di pertemuan ketujuh, pertemuan teori yang terakhir sebelum pekan depan akan ada UTS. Hari ini akan didiskusikan, topiknya adalah terkait dengan kontrasepsi darurat. Ya, baik. Saya izin untuk share screen. Oke, baik. Eh, Materi ini merupakan record dari kelas yang sebelumnya. Nanti sesi diskusi seperti biasa akan saya fasilitasi sendiri. Materinya kita simak bersama-sama melalui tayangan record. Baik, saya gunakan adalah dari Keluarga Berencana, buku pedoman global untuk penyedia layanan di tahun 2018 ya ini. Nanti akan saya bagikan soft copy-nya. Terkait dengan kontrasepsi darurat, poin penting bagi pelayanan, penyedia layanan, dan juga klien, diantaranya adalah pil kontrasepsi darurat atau disingkat dengan PKD, prinsipnya adalah membantu wanita untuk terhindar dari kehamilan setelah adanya hubungan seksual tanpa kontrasepsi. PKD membantu mencegah kehamilan bila diminum dalam jangka waktu maksimal 5 hari setelah hubungan seksual tanpa perlindungan. Semakin cepat diminum setelah hubungan seksual, maka efektivitasnya juga akan semakin baik. Di sini PKD tidak mengganggu kehamilan yang telah ada. Jadi semisal seorang wanita telah terlanjur terjadi fertilisasi, hamil, penggunaan dari pil kontrasepsi darurat tidak akan bisa sifatnya menjadi membuat adanya abortus spontan, ya. PKD ini juga aman untuk semua wanita, bahkan bagi wanita yang tidak dapat menggunakan metode kontrasepsi hormonal. Memberikan kesempatan bagi wanita untuk mulai menggunakan metode kontrasepsi secara berkesinambungan. Di sini statement terkait keamanan dari semua wanita bisa digunakan, tentu syarat dan ketentuan berlaku. Sinyalnya agak tersendat-sendat ya ibu-ibu, ditunggu sebentar. Yaitu jika pil ini nanti digunakan sesuai dengan aturan dan dosis yang direkomendasikan. Jika kemudian tidak digunakan sesuai dengan aturannya, tentu potensi dari terjadinya kehamilan masih tetap bisa terjadi. Karena pada dasarnya semua alat kontrasepsi itu masih memiliki peluang kegagalan. Ya, tidak ada satupun jenis alat kontrasepsi yang mampu mencegah kehamilan hingga 100%. Baik, beberapa pilihan dapat dipakai sebagai PKD. Produk yang memang dibuat sebagai pil darurat, KPP maupun KPK dapat digunakan sebagai kontrasepsi darurat. Jadi ada nanti misalnya dengan penggunaan IUD itu juga bisa menjadi kontrasepsi darurat. Jadi sebenarnya bentuknya juga tidak hanya dengan pil saja, ya. Baik, pil kontrasepsi darurat bisa disebut juga dengan morning after, pil morning after atau kontrasepsi pasca senggama. Mekanisme kerja utama adalah dengan mencegah atau menunda pelepasan telur dari ovarium. Pil ini tidak akan bekerja ketika wanita telah menjadi hamil. Jadi, ini prinsipnya adalah mencegah ovulasi. Ketika ovulasi telah terjadi ataupun kehamilan telah terjadi, maka memang pil kontrasepsi darurat tidak akan memiliki efek lagi, sehingga kehamilan tetap akan terjadi. Oleh karena itu, dari dasar teori inilah menjadi alasan kenapa pil kontrasepsi darurat ini walaupun masih bisa bekerja sampai 5 hari pasca senggama, namun efektivitasnya akan lebih tinggi jika diminum segera setelah terjadi koitus yang tidak menggunakan perlindungan, gitu ya. Baik, jenis pil apa saja yang bisa digunakan menjadi pil kontrasepsi darurat? Ada berbagai macam jenis pil kontrasepsi darurat.
Di antaranya yang dia mengandung levonorgestrel atau UPA, ulipristal asetat. Ini adalah jenis-jenis turunan progesteronnya. Ada juga pil bentar nggih, ditunggu agak nge-lag sedikit. Progestin yang mengandung levonorgestrel atau norgestrel. Jenis progestinnya yang membedakan. Kemudian ada juga yang bentuknya pil kombinasi, di dalamnya ada estrogen dan progestinnya. Ini disebut dengan noretisteron. Sehingga pil kontrasepsi ini akan bermacam-macam memang jenisnya sesuai dengan kandungan di dalamnya. Kapan pil kontrasepsi darurat ini direkomendasikan untuk digunakan adalah sesegera mungkin setelah terjadinya hubungan seksual tanpa perlindungan. Semakin cepat diminum akan semakin baik dalam mencegah kehamilan. Dia dapat mencegah kehamilan jika diminum kapanpun dalam jangka waktu sampai dengan 5 hari setelah hubungan seksual tanpa perlindungan. Berapa efektivitasnya? Efektivitasnya dapat dijelaskan melalui gambar ini ya. Jadi jika kita asumsikan ada 100 wanita yang masing-masing melakukan hubungan seksual 1 kali selama minggu kedua atau ketiga siklus menstruasinya, dalam artian pada masa subur ya. Kalau pekan pertama setelah menstruasi kan biasanya belum subur. Ini asumsinya melakukan koitus pada periode subur ya. Maka jika tanpa kontrasepsi darurat bisa terjadi 8 kehamilan. Jenis ulipristal asetat kurang dari 1 kehamilan. Kalau yang progestin only masih 1 kehamilan. Kalau yang kombinasi akan biasanya potensi kehamilan masih 2 kehamilan. Jadi di sini yang efektivitasnya paling tinggi adalah jenis ulipristal asetat, nama turunan progesteronnya. Oke, yang masih peluangnya lebih besar adalah jika kontrasepsi daruratnya berupa kombinasi estrogen progesteron. Karena kita ketahui bersama ya bahwa hormon yang menunjang terjadinya ovulasi itu kan estrogen. Jadi kalau dalam pil kontrasepsi daruratnya itu masih ada kandungan estrogen, tentu ini memiliki sumbangsih untuk justru terjadinya ovulasi. Sehingga kenapa kontrasepsi darurat yang mengandung estrogen, potensi terjadinya kehamilan akan lebih besar dibandingkan dengan yang hanya isinya progestin saja. Oke. Efek samping manfaat dan resikonya. Efek samping biasanya bisa terjadi perubahan pola haid, menstruasi yang sedikit dan tidak teratur selama 1 sampai 2 hari setelah minum kontrasepsi darurat. Menstruasi yang tidak terduga yang mulainya lebih cepat atau lebih lambat dari yang diharapkan. Kedua efek samping ini adalah efek dari tingginya progesteron ya. Karena dengan meminum pil kontrasepsi darurat yang biasanya isinya adalah progesteron dosis tinggi, maka di dalam tubuh akan meningkat juga produksi dari hormon progesteron yang akan dapat mempengaruhi pada head berikutnya, yaitu dengan terjadinya perdarahan bercak atau siklus yang menjadi maju, memendek ya. Kemudian beberapa hari setelah minum pil kontrasepsi darurat, biasanya juga akan ada keluhan kadang mual, nyeri perut, lelah, sakit kepala, nyeri payudara, pusing maupun juga sampai dengan ada muntah ya. Namun efek samping ini tentu bervariasi pada setiap penggunanya, tidak akan sama, bervariasi sekali tergantung respon dari tubuhnya masing-masing. Oke, manfaat kesehatan yang diketahui tentu adalah mencegah terjadinya kehamilan. Risiko kesehatan relatif tidak ada. Kemudian pil kontrasepsi darurat ini prinsipnya dapat dipakai oleh segala usia, termasuk remaja. Kenapa dikatakan termasuk remaja? Ini tentu mengantisipasi jika memang terjadi perkosaan atau mungkin free sex begitu ya. Karena tentu mencegah terjadinya kehamilan
sangat lebih baik ketimbang terjadi kehamilan pada usia remaja yang dapat membawa dampak lebih panjang hingga bisa menyebabkan stunting dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya pilihan paling aman adalah dengan tidak melakukan free sex tentunya. Dan pada kasus free sex yang seksnya ini dilakukan, koitusnya dilakukan secara rutin, tentu penggunaan kontrasepsi darurat ini menjadi tidak efektif karena kontrasepsi darurat namanya saja darurat, maka peruntukannya adalah tidak untuk digunakan secara rutinitas, namun hanya digunakan pada masa-masa tertentu di mana tubuh tidak Akun grup mendapat ya, perlindungan. grup Setelah keluarga, tak melakukan kirim koitus sih. tidak ada Tapi perlindungan dari versi kontrasepsi, ya. bagus. Kemudian ini juga tidak menyebabkan aborsi, tidak mencegah ataupun mempengaruhi implantasi, tidak menyebabkan kelainan janin jika kehamilan telah berlangsung, dan juga tidak berbahaya bagi kesehatan wanita jika digunakan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Oke, wanita yang menggunakan kontrasepsi darurat progestin atau jenis UPA cenderung lebih jarang mengalami mual muntah dibandingkan dengan yang isinya adalah dengan kombinasi estrogen. Kemudian penggunaan kontrasepsi ini juga tidak meningkatkan perilaku seksual beresiko, tidak mengganggu kesuburan, dan dapat dipakai lebih dari satu kali dalam siklus wanita, namun maksimalnya adalah di 2 kali saja. Karena penggunaan lebih dari itu tentu mengandung efek samping. Progesteron itu sifatnya menebalkan dinding endometrium, sehingga kondisi dinding endometrium yang oke, saya ralat ya Ibu, penggunaan progesteron ini bukan nambah ketebalan tapi menipiskan, ini kebalik kemarin. Jadi dengan penggunaan progesteron dosis tinggi adalah semakin membuat dinding endometrium semakin tipis dan ini mengandung resiko yang lebih besar ketimbang dari manfaat kontrasepsinya, begitu. Menebal, oke sebentar. Ditunggu sebentar Ibu, masih nge-lag ini jaringannya. Oke, sebentar nggih, sinyal mengganggu siklus haid, kemudian juga dapat memicu ke depannya bisa efek keganasan pada organ reproduksi wanita, sehingga dalam jangka panjang menetap atau rutin memang tidak direkomendasikan. Oke, menghindari prosedur yang tidak perlu. Wanita dapat Udah dimakan? meminum kontrasepsi Udah darurat dimakan? saat diperlukan Makan? Enggak. Bu katanya mau diambil lagi. tanpa melalui penyedia layanan kesehatan. Jadi memang bisa dibeli secara bebas di apotek ya, tidak perlu memerlukan resep, tidak perlu juga datang ke vaskes. Tidak ada prosedur atau tes sebelum meminum pil kontrasepsi darurat. Pengecualiannya apabila wanita terlambat menstruasi, maka ia perlu melakukan tes kehamilan terlebih dahulu sebelum menggunakan PKD. Kalaupun memang telah terjadi kehamilan, maka pil ini prinsipnya tidak menyebabkan terjadinya abortus spontan. Kenapa kebanyakan wanita menggunakan pil ini? Salah satunya adalah karena pil ini dapat dipakai sesuai dengan kebutuhan. Jadi memang relatif cocok untuk wanita yang jarang melakukan koitus, misalnya dia adalah long distance married dengan suaminya,
maka pil ini bisa digunakan sesuai kebutuhan saat akan melakukan koitus saja. Ya, tidak perlu menggunakan wanita-wanita yang tidak membutuhkan kontrasepsi secara rutin. Menawarkan kesempatan kedua untuk pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi, kehamilan yang tidak diinginkan ini bisa dicegah dengan, sebentar Ibu-Ibu. Baik, saya lanjutkan. Menawarkan kesempatan kedua untuk pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi, ketika seorang wanita terlanjur tidak menggunakan kontrasepsi atau terjadi koitus yang tidak diinginkan, masih ada permakluman ya. Kemudian supaya tidak terjadi kehamilan, yaitu dengan penggunaan kontrasepsi darurat. Tentu ini untuk wanita situasi yang memang memahami ya keberadaan dari kontrasepsi darurat. Banyak sekali dari wanita belum memahami keberadaan kontrasepsi darurat sehingga kehamilan tidak diinginkan masih juga banyak terjadi. Memungkinkan wanita menghindari kehamilan saat dipaksa berhubungan seksual atau dicegah memakai kontrasepsi. Jadi pada kondisi perkosaan atau kondisi suami yang melarang istrinya menggunakan kontrasepsi, kemudian si istrinya tidak berkenan untuk hamil, pilihan kontrasepsi darurat ini bisa menjadi rekomendasi. Dapat mengontrol pemakaiannya, menurunkan upaya aborsi dalam hal kegagalan kontrasepsi, atau jika tidak menggunakan kontrasepsi. Jadi tadi ya, daripada terjadi kehamilan kemudian arahnya menjadi aborsi, memang akan lebih baik jika setelah koitus menggunakan kontrasepsi darurat. Dan ini dapat disimpan sendiri jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat digunakan. Baik, semua wanita dapat menggunakan kontrasepsi darurat dengan aman dan efektif, termasuk wanita yang tidak dapat menggunakan kontrasepsi hormonal berkesinambungan. Sifat penggunaannya hanya jangka pendek sehingga tidak ada kondisi medis yang membuat pil kontrasepsi darurat menjadi tidak aman bagi setiap wanita. Baik, di sini ada sedikit data ya yang disajikan di sini. Ini adalah data dari WHO terkait bagaimana kemudian prosentase pasca senggama 0 dalam satuan jam ya, 0 sampai 12 jam sampai 72 jam, di mana di sini prosentase kehamilan ada di baris diagram yang ke atas ini adalah prosentasenya. Jadi dari sini akan terlihat bahwa semakin lama penggunaan kontrasepsi darurat pasca senggama ini meningkatkan resiko terjadinya kehamilan. Semakin cepat digunakan, resikonya bisa ditekan sampai dengan 0, di 0 sampai dengan 12 jam. Gitu. Ya, ini data dari WHO. Baik, saya lanjutkan kembali. Kapan penggunaan kontrasepsi darurat? Dia dapat digunakan kapanpun, lebih cepat lebih baik, hingga 5 hari setelah hubungan seksual tanpa perlindungan. Semakin cepat diminum, akan semakin baik efektivitasnya. Rekomendasi penggunaan kontrasepsi darurat biasanya adalah pada wanita dengan korban perkosaan, setiap hubungan seksual tanpa perlindungan, atau terjadi kesalahan penggunaan kontrasepsi. Seperti misalnya pada saat menggunakan kondom tidak benar, selip, atau rusak, atau bocor. Pasangan yang keliru dalam menggunakan kontrasepsi sadar masa subur. Misalnya gagal abstinensia, gagal memakai kontrasepsi lainnya selama masa subur. Misalnya gagal menggunakan senggama terputus, coitus interruptus, kemudian gagal menggunakan metode lendir serviks, suhu basal, simptotermal, ini dapat menggunakan kontrasepsi darurat. Wanita yang telah berhubungan seksual tanpa perlindungan, setelah lupa minum 3 atau lebih pil kontrasepsi kombinasi ya, atau terlambat memulai kemasan baru selama 3 hari atau lebih. Jadi terlambat menggunakan kontrasepsi kombinasi, misalnya pil atau telat suntik begitu, AKDR tidak
pada tempatnya dinyatakan hilang, bisa menggunakan kontrasepsi darurat ini dengan syarat tentu belum terjadi kehamilan ya, baru ini bisa efektif. Wanita yang telah berhubungan seksual tanpa ketika perlindungan lebih dari 4 minggu terlambat suntik ulang DMPA, lebih dari 2 minggu terlambat suntik ulang NET-N, atau lebih dari 7 hari terlambat untuk mengulang KSP. Pada kontrasepsi yang 3 bulan ada jeda waktu bisa sampai 4 minggu ya. Keterlambatan masih bisa menggunakan kontrasepsi darurat, sedangkan untuk kombinasi adalah di 2 minggu. Baik, ini adalah berbagai tipe merek dagang dari pil kontrasepsi darurat dan rekomendasi penggunaannya. Ada yang penggunaannya itu kemasannya adalah 1 pil dan diminum hanya memang 1 kali. Ada nanti yang bisa kita temukan penggunaannya di beberapa merek itu 2 pil dan langsung diminum di jam-jam pertama. Jadi ini memang sangat bergantung sesuai dengan merek yang digunakan pada setiap kemasan dari pil kontrasepsi darurat. Oke, nanti bisa dibaca sendiri ya terkait berbagai merek. Oke. Ini tadi sudah, ini efek samping yang bisa ditimbulkan tadi ya, penjelasan dari mual. Jika memang mualnya berkelanjutan, berarti memang tidak sesuai, tidak cocok pakai pil kontrasepsi darurat, maka direkomendasikan bisa menggunakan metode yang lain. Kemudian jika mengalami muntah, muntahnya ini misalnya memang dia niat untuk menggunakan kontrasepsi darurat, kemudian terjadi muntah, maka jeda dari 2 jam pil kontrasepsi darurat harus diminum kembali untuk kemudian supaya efektivitasnya bisa kembali. Karena kalau terjadi muntah, karena ini memang penggunaannya per oral, ini bisa tidak efektif kalau tidak diminum kembali. Memberikan pil kontrasepsi darurat dalam jumlah lebih dan membantu memulai metode berkelanjutan. Jika memungkinkan, berikan pil kontrasepsi darurat dalam jumlah lebih untuk dibawa ke rumah, seandainya sewaktu-waktu dibutuhkan. Lebih merencanakan kontrasepsi yang sedang dan berlangsung. Jadi memang prinsipnya kontrasepsi darurat ini kan bisa dipakai sewaktu-waktu, asalkan belum terjadi ovulasi, belum terjadi fertilisasi. Namun jika memang kita melihat tren seorang menggunakan pil kontrasepsi darurat dalam siklus 1, siklus headnya itu lebih dari 2 kali, harus dipertimbangkan bahwa penggunaan kontrasepsi yang berkelanjutan ini perlu, karena kontrasepsi darurat sifatnya adalah bukan berkelanjutan. Tindak lanjutnya, kita tetap harus mendorong seorang wanita untuk tetap melakukan tes kehamilan jika terjadi keterlambatan haid lebih dari 7 hari. Oke. Bagaimana pasangan suami dapat membantu? Pasangan klien dipersilakan berpartisipasi dalam konseling dan belajar tentang metode KB dan memberikan dukungan yang dapat ia berikan kepada pasangannya. Seorang pria dapat mendukung keputusan melalui dukungan keputusan pada seorang wanita, istrinya, untuk menggunakan kontrasepsi darurat. Mengerti dan mendukung kebutuhannya untuk memilih dan memakai metode yang berkesinambungan. Membantu wanita untuk memastikan bahwa ia memiliki pil kontrasepsi darurat jika diperlukan kembali. Jadi mengingatkan ya untuk ada pil kontrasepsi darurat jika memang direncanakan ke depannya tetap menggunakan pil kontrasepsi darurat. Jika wanita memerlukan pil kontrasepsi darurat oleh karena kesalahan dalam menggunakan suatu kontrasepsi, berikan pengertian dan dukung penggunaan yang benar dari kontrasepsi tersebut, atau diskusikan untuk memakai kontrasepsi yang berbeda. Jadi memang sampai mungkin perlu ditambahkan lagi ya, jika memang kemudian segala upaya telah dilakukan dan tetap terjadi kehamilan, tentu dukungan dari suami untuk tetap menerima kehamilan yang terjadi ini juga menjadi penting agar seorang wanita tidak terjepit dalam kondisi ingin melakukan aborsi maksudnya ya. Ini biasanya sangat penting dukungan dari pasangan. Karena kalau terjadi kegagalan kontrasepsi dan terjadi kehamilan, memang wanita biasanya adalah objek yang disalahkan. Padahal sebenarnya kontrasepsi adalah kebutuhan kerjasama antara kedua belah pihak. Jadi
dalam ranah penggunaan kontrasepsi darurat, jika telah segala upaya dilakukan dan ternyata telah terjadi ovulasi, telah terjadi fertilisasi, sehingga seorang wanita menjadi hamil, penting bagi suami untuk memberikan dukungan menerima kehamilan yang telah terjadi. Jadi supaya seorang wanita tidak jatuh dalam kondisi ingin melakukan aborsi. Ya. Ini adalah berbagai periode kapan memulai kembali atau memulai kembali menggunakan kontrasepsi setelah penggunaan kontrasepsi darurat. Jadi contohnya misalnya tadi ketika telat minum pil atau telat melakukan suntik KB gitu ya, maka penggunaan kontrasepsi darurat ini ada berbagai waktu kapan kemudian direkomendasikan dapat menggunakan kontrasepsi sesuai dengan pilihan semulanya. Ketika kita menggunakan kontrasepsi metode hormonal, kontrasepsi darurat dapat dikerjakan setelah pemakaian PKD progestin atau kombinasi. Segera dapat mulai kembali kontrasepsi apa saja sesudah minum PKD dan tidak perlu menunggu menstruasi bulan berikutnya. Jadi misalnya terlambat minum pil 3 hari, kemudian menggunakan kontrasepsi darurat di hari ketiga, maka di hari keempat sudah bisa lanjut menggunakan pilnya lagi, diminum lagi ya, tanpa perlu menunggu menstruasi selanjutnya. Dan ini juga terjadi ketika misalnya lupa suntik, ya, lupa suntik 2 minggu, kemudian pakai kontrasepsi darurat. Nah, kemudian pada saat ingat bisa langsung melakukan kunjungan pulang untuk suntiknya, tidak perlu menunggu menstruasi pada bulan berikutnya. Oke. Semua wanita perlu abstinen dalam memakai metode kontrasepsi tambahan selama 7 hari pertama penggunaan kontrasepsinya. Jadi ditambah ya supaya ini memperkecil peluang terjadinya fertilisasi selama penggunaan kontrasepsi darurat ini tidak boleh kemudian ditambahi dengan ada koitus kembali supaya tidak potensi terjadi fertilisasi. Karena kalau terjadi fertilisasi ini sama sekali tidak bisa dicegah dengan kontrasepsi darurat. Kontrasepsi darurat prinsipnya hanyalah mencegah pada ovulasinya. Jika wanita tidak segera memulai tetapi ingin kembali memakai suatu kontrasepsi, ia dapat mulai kontrasepsi apa saja kapanpun jika yakin dia tidak hamil. Jadi kalaupun ingin berganti metode, boleh-boleh saja ya, asalkan yakin tidak terjadi kehamilan. Baik. Ini berbagai kondisi. Oke, ini tadi sudah. Berbagai efek sampingnya ya, spotting, perdarahan yang tidak teratur atau sedikit, efek dari progesteron, perubahan waktu menstruasi bulan berikutnya, atau bisa juga diduga hamil jika terlambatnya bisa lebih dari 7 hari. Tentu dilakukan tes kencing dulu atau USG. Potensi ini tetap bisa terjadi ya, kehamilan masih tetap bisa terjadi, apalagi jika penggunaannya tidak segera setelah terjadinya koitus. Baik, ini mengulangi pertanyaan-pertanyaan yang di atas tadi. Oke, baik. Rasanya sudah Ibu untuk pil kontrasepsi darurat nanti. Oke, baik Ibu-ibu, ini saya stop share dulu. Berbagai pertanyaan yang sering muncul ini bisa menjadi pertanyaan untuk dibaca kembali pada. Saya stop share dulu. Saya tambahkan sebentar. Barangkali di sini ada yang ingin didiskusikan, Mbak-mbak, Ibu-ibu, kami persilakan. Saya persilakan. Sebentar, saya ganti. Saya rangkum dari terkait dengan kontrasepsi darurat dari hasil record yang tadi sudah kita simak bersama-sama. Sebentar ditunggu Ibu-ibu, ini laptopnya agak nge-lag. Ya, Insya Allah materi dan diagramnya ini juga yang mau saya terangkan ini mau kita diskusikan sore hari ini sudah saya upload juga di Drive ya yang pernah saya bagikan. Baik.
Jadi pada prinsipnya untuk merangkum kondisi pemakaian dari kontrasepsi darurat, kalau kita diskusikan dalam bentuk skema, kira-kira begini. Kalau terjadi koitus, pada intinya kan ovum itu akan bertemu dengan sperma yang kemudian bisa memicu kalau kalau misalnya betul-betul ovumnya ketemu dengan sperma akan bisa terjadi fertilisasi. Nah, kondisi inilah yang akan dicegah oleh kontrasepsi darurat. Lalu bagaimana dan di mana letak kerja dari kontrasepsi darurat? Ini akan terbagi menjadi dua. Kontrasepsi darurat bisa bekerja pada saat wanita memang betul-betul sudah ovulasi, nanti penjelasannya yang di sebelah sini, atau kontrasepsi darurat bekerja pada saat wanita memang sebenarnya belum terjadi ovulasi. Kita akan bahas satu persatu. Pada saat terjadi ovulasi, ya, ovum itu keluar dari ovarium, kemudian melakukan perjalanan dari ovarium sampai dengan ke tuba falopi. Ini kurang lebih dia akan menunggu sperma, waktunya tuh hanya 12 sampai 24 jam. Jadi relatif singkat. Ovum memang sifatnya demikian, berbeda dengan sperma. Sperma ini waktu yang dibutuhkan sperma untuk bertemu dengan ovum sekitar 1 sampai dengan 5 hari. Jadi masa hidup dari sperma ini jauh lebih lama ya. 1 sampai 5 hari, ada teori yang mengatakan 1 sampai 3 hari. Ini masa hidup dari sperma. Kemudian, fertilisasi itu sendiri artinya adalah pertemuan ovum dan sperma. Kalau kita gabungkan timing dari masa tunggu ovum yang 12 sampai 24 jam, berarti fertilisasi hanya mungkin terjadi jika ovum yang 12 sampai 24 jam ini bertemu dengan sperma yang di hari pertama dapat mencapai tuba. Kalau spermanya mencapai tuba di hari kedua, hari ketiga, tentu ovumnya sudah tidak ada. Ovumnya pasti sudah luruh karena masa hidup ovumnya itu singkat. Ya, gitu ya. Jadi fertilisasi itu terjadinya adalah pertemuan ovum yang usianya 12 sampai 24 jam dan sperma yang usianya adalah hidup di hari pertama. Jadi memang sperma yang paling gesit, sperma yang paling bagus kualitasnya begitu ya. Karena kalaupun sperma masih hidup di hari kedua, ketiga ini percuma karena ovumnya sudah nggak ada dan nggak mungkin terjadi fertilisasi. Nah, kemudian kontrasepsi darurat ini kemudian akan dibutuhkan ya diminum segera setelah koitus terjadi pada wanita yang sedang mengalami ovulasi ini tadi. Karena kontrasepsi darurat ini akan berpacu waktunya dengan pertemuan ovum dan sperma pada 24 jam pertama. Sesuai dengan rumus yang kita diskusikan barusan ya, waktunya itu hanya 24 jam nih ovum sama sperma untuk ketemu. Nah, si kontrasepsi darurat ini harus menggagalkan pertemuan antara ovum dan sperma di 24 jam itu. Ini jika wanita sedang mengalami ovulasi. Mekanisme kerja yang dilakukan oleh si kontrasepsi darurat adalah dengan dua cara. Yang pertama, dia akan meningkatkan lendir serviks untuk menghambat sperma. Jadi sperma yang harusnya hari pertama dapat mencapai tuba, ini akan diperlambat geraknya, akan dibuat menurun motilitasnya ya dengan bantuan dari peningkatan lendir serviks. Dan kemudian kontrasepsi darurat juga akan mempengaruhi endometrium agar dia tidak layak untuk digunakan implantasi. Sehingga pada saat wanita mengalami ovulasi di 24 jam pertama ada sperma masuk, kontrasepsi darurat harus segera diminum karena hanya tersedia waktu 24 jam untuk menggagalkan pertemuan antara ovum dan sperma sehingga jangan sampai terjadi fertilisasi. Kalau keduluan ovum dan sperma bertemu dan terjadi fertilisasi, di sini kehamilan tetap akan bisa terjadi. Sehingga kontrasepsi darurat tidak akan bisa berpengaruh, tidak akan bisa berefek lagi. Nah, ini situasi jika seorang wanita sedang dalam kondisi ovulasi. Bagaimana ketika wanita tidak sedang dalam kondisi ovulasi? Kontrasepsi darurat pada wanita yang tidak sedang mengalami ovulasi, maka mekanismenya kontrasepsi darurat itu kan didominasi hormonnya adalah progesteron. Progesteron yang tinggi ini sifatnya akan menghambat GnRH untuk memproduksi FSH dan LH. Kalau FSH dan LH-nya dihambat, folikel tidak berkembang dan ovulasi tidak dapat terjadi. Jadi kalau progesteron itu tinggi, kita tidak akan punya ovum yang matang. Kalau tidak ada ovum yang matang,
ovulasi nggak akan terjadi, tidak akan ada ovum yang dikeluarkan dari ovarium. Ya, itu kalau perempuan belum terlanjur mengalami ovulasi, maka kontrasepsi darurat akan mencegah terjadinya ovulasi. Ketika ovulasi tidak terjadi, walaupun ada sperma, menunggu sampai 2 hari, 3 hari, 5 hari, nggak ada ovumnya, mau ketemu sama siapa, tentu fertilisasi juga tidak akan mungkin terjadi. Ini jika seorang wanita kondisinya tidak sedang dalam masa ovulasi, sehingga kesimpulannya efektivitas dari kontrasepsi darurat itu sendiri akan bisa bervariasi. Yang pertama, pada wanita yang sedang mengalami ovulasi, kontrasepsi darurat hanya akan efektif pada 12 sampai 24 jam pasca koitus. Karena lebih dari 24 jam, pasti ovulasi sudah bertemu, pasti ovum sudah bertemu dengan sperma. Dan pasti sudah terjadi fertilisasi. Sehingga wajar ya kalau disampaikan bahwa harus diminum sesegera mungkin pasca koitus. Namun jika terjadi pada wanita yang tidak sedang ovulasi, kontrasepsi darurat ini masih bisa efektif dalam kurun waktu 1 sampai 3 hari pasca koitus. 1 sampai 3 hari ini didapatkan waktu ini ya, diasumsikan efektif sampai dengan sperma habis masa hidupnya. Dengan syarat koitusnya terjadi 1 kali, sehingga masa hidup sperma dalam introitus vagina adalah seragam. Kalau kita jelaskan dalam bentuk grafik sederhana seperti ini, nggih. Jadi si obat pil kontrasepsi darurat itu kalau kita baca pada kemasannya, dia itu akan mampu bekerja di dalam tubuh seorang wanita itu dalam waktu kurang lebih 3 hari. Kita beri contoh, misal seorang wanita meminum kontrasepsi darurat di hari Senin, maka kontrasepsi darurat akan bekerja di dalam tubuh seorang wanita itu bisa sampai hari Kamis. Karena 3 hari ya, Senin ke Selasa 1, Selasa ke Rebo 2 hari, Rebo ke Kamis 3 hari. Ini adalah periode si kontrasepsi darurat dapat memberikan proteksi pada tubuh seorang wanita. Nah, kemudian misalnya koitus terjadi pada hari Senin. Masa hidup sperma kurang lebih yang efektif adalah sekitar 2 hari. Ada yang 3 hari, ada yang 4 hari, ini bergantung. Tapi kalau sebenarnya kita ambil rata-rata, katakanlah masa hidup sperma yang mampu membuai ovum itu adalah di 2 hari. Maka sperma akan hidup dari hari Senin sampai dengan hari Rabu. Senin sampai dengan Rabu ini aman karena tubuh masih terlindungi kontrasepsi darurat. Kemudian melakukan koitus lagi misalnya di hari Selasa. Nah, spermanya hidup sampai dengan hari Kamis, masih aman. Nah, Rebo melakukan koitus lagi. Nah, ini ada sperma yang lolos. Di hari Kamis sampai dengan Jumat masih ada sperma yang hidup. Sedangkan di hari Kamis, ini tubuh adalah hari terakhir terlindungi kontrasepsi darurat. Sehingga sperma yang lolos ini, kalau dia ketemu dengan ovum, akan bisa terjadi fertilisasi. Nah, sehingga kenapa tadi dikatakan kontrasepsi darurat ini hitungannya harus per terjadi 1 kali koitus. Kalau koitusnya dilakukan berkali-kali seperti ini, Senin koitus, Selasa koitus, Rebo koitus, ini namanya bukan kontrasepsi darurat. Namanya saja darurat, harusnya hitungannya koitusnya idealnya 1 kali. Kalau koitusnya berkali-kali pasti bukan darurat, sehingga tidak akan ideal menggunakan kontrasepsi darurat. Potensi terjadinya fertilisasi lebih tinggi, potensi terjadinya kegagalan juga tinggi, endingnya wanita bisa tetap menjadi hamil. Karena prinsipnya kontrasepsi darurat harus diasumsikan menghitungnya itu koitusnya terjadi 1 kali. Kalau koitusnya berkali-kali ini akan sulit untuk menghitungnya karena masa hidup sperma seperti ini tadi. Sedangkan kita punya batas kapan kontrasepsi darurat itu bisa berakhir masa kerjanya di dalam tubuh seorang wanita. Belum lagi kalau kita dihadapkan sebenarnya kapan sih masa ovulasi pada tubuh seorang wanita, itu kan kita tidak pernah benar-benar tahu ya. Kita bisa menghitung, ada ciri-cirinya, misalnya dari lendir serviks, dari suhu basal bisa. Tapi kan sebenarnya kapan tepat timing kita mengalami ovulasi itu tidak pernah bisa diketahui dengan pasti. Sehingga di antara dua pilihan ini ya, kalau wanita yang ovulasi, kondarnya efektif di 12 sampai 24 jam. Kalau wanita yang tidak ovulasi itu bisa efektif sampai 3 hari pasca koitus. Yang lebih aman adalah kita asumsikan perempuan itu asumsinya yang aman adalah sedang ovulasi. Jadi di 24 jam pertama, jangan menunggu meminum kontrasepsi darurat di hari kedua, hari ketiga, atau seterusnya. Karena kita tidak pernah bisa
tahu kapan sebenarnya tubuh wanita sedang mengalami ovulasi. Ketika tubuh wanita sedang mengalami ovulasi, kontrasepsi darurat harus berpacu untuk di 24 jam pertama mencegah pertemuan ovum dan sperma. Lebih dari 24 jam, ovum dan sperma sudah terlanjur bertemu, terlanjur terjadi fertilisasi, kehamilan tidak akan bisa dicegah. Gitu. Kira-kira itu prinsip rangkuman dari penggunaan kontrasepsi darurat, efektivitasnya, bagaimana cara menghitungnya. Kira-kira ada di skema yang sudah saya rangkum ini. Semoga dapat dipahami bersama, menjadi tambahan bahan diskusi pada hari ini. Oke, baik. Mungkin sekian Ibu-Ibu materinya. Saya persilahkan barangkali ada yang ingin bertanya atau ingin didiskusikan. Ada yang kurang jelas barangkali? Mohon izin bertanya, Bu Dini, Ya, silahkan. untuk merek KB-nya yang bagus, Bu Dini, untuk jadi kontrasepsi darurat itu Waduh, kenapa, Bu? kalau Setahu saya merek kan yang saya pahami cuma Diana. Selain itu apa nih, Bu Dini? kontrasepsi darurat kan ada Postinor juga ya Bu, tapi nanti saya jadi menyalahi etik ini kalau ngomongin masalah merek ya. Nanti Nggak saya ada, nggak ada ini kok, Bu. Nggak ada tukang obat di sini, Bu. iya, sebenarnya yang bebas di pasaran kayaknya banyak digunakan itu Postinor ya. Tapi pada intinya merek apapun kita lihat kandungannya. Yang lebih aman digunakan, efektivitasnya tinggi itu yang progestin only, jangan yang pakai kombinasi. Tadi dari WHO sudah ada rekomendasi kalau pakai kombinasi ada estrogennya. Estrogen itu bisa memicu ovulasi. Jangan, nanti ovulasinya tambah cepet, tambah nggak kekejar lagi. Pakai yang progestin only. Jadi kalau merek apapun lihat, oh ya progestin. Terus timingnya, ini aja udah dipahami. Mau merek apapun, merek sebagus apapun, timing penggunaannya salah ya tetap hamil Bu, nggak akan bisa. Insya Allah begitu. Tapi mereknya yang biasa-biasa aja, isinya progestin only, kita makainya betul ya di 24 jam pertama, asumsikan seorang wanita itu sedang ovulasi. Kalau kita pakai rumus, ya barangkali saya nggak lagi ovulasi kayaknya, saya makainya di 2 hari pasca koitus, saya itu ngambil resiko. Pasti resiko kehamilan juga pasti akan tetap ada. Kalau penggunaannya betul, semakin cepat 12 sampai 24 jam pertama pasca koitus, insya Allah efektivitasnya akan tinggi, akan bisa mampu mencegah kehamilan sesuai dengan yang diinginkan. Kayaknya gitu kalau tergantung Untuk skema yang tadi, Bu, menurut ya. skema yang tadi, umpamanya kita ada pasien datang ke Oke. kita dengan Ya. dia pasca kejadian seperti di perkosa atau apa, tapi Mm-mm. pascanya itu lebih dari 3 hari sebentar datang ke kita Mm-mm. usia hari ke-4 atau hari ke-5 berarti ini Oke. sudah tidak efektif ya, Iya, Bu? berarti kan gini Bu ya, ini grafiknya ini. Misalnya terjadinya koitus hari Senin. Hari Senin dia datang ke kita Senin, Kamis ya. Misal dia datang ke kita Kamis. Kemudian kita pakai kontrasepsi darurat di sini di hari Kamis. Nah, ini kita balik lagi di hari Kamis ini kira-kira cewek ini sudah ovulasi, sudah terjadi fertilisasi atau tidak? Kalau ternyata hari Senin pada saat terjadi koitus dia itu ovulasi, Senin Senin itu perempuannya ovulasi, Senin terjadi perkosaan sehingga ovum bertemu dengan sperma di hari Senin, ya kontrasepsi darurat dikasih hari Kamis nggak akan ngefek apa-apa, Bu. Itu yang tidak bisa kita pastikan. Apakah Senin tadi korban perkosaan ini ovulasi atau tidak. Yang kita bisa lakukan adalah mengupayakan semoga dia tidak ovulasi. Kalau dia tidak ovulasi, ya ada sperma, ini ada sperma lagi nungguin orang ovumnya ovulasi. Ternyata dia nggak lagi ovulasi di hari Senin itu. Otomatis kalau Senin tidak ovulasi kan sperma nggak ketemu sama siapa-siapa ya. Sperma nongkrong aja ya di introitus vagina, nggak akan ketemu siapa-siapa karena belum terjadi ovulasi. Sehingga kita memberikan kontrasepsi darurat dengan mekanisme supaya tidak terjadi ovulasi, sperma yang lagi nungguin tadi supaya zong, nggak ketemu siapa-siapa. Nah, itu masih bisa mencegah kehamilan. Yang tidak pernah bisa kita pastikan, tadi ini korban perkosaannya ovulasi nggak ya pas terjadi perkosaan. Itu yang nggak bisa kita pastikan, Bu. Jadi, kontrasepsi darurat memang pada prinsipnya tetap punya peluang gagal, sehingga tetap bisa ada kehamilan kalau kita terlambat meminumnya, gitu. Pada situasi apapun. Kira-kira begitu, Ibu. Oke, Bu Dini, matur nuwun. Ya, oke. Ada lagi mungkin ibu-ibu yang ingin berdiskusi? Ini nggak ada ya di buku. Ini kemarin saya bikin sendiri karena saya cukup
penasaran belajar tentang kontrasepsi darurat, timing-timingnya, berbagai merek menjanjikan begini begitu, saya sebenarnya kemarin juga cukup ini jadinya gimana ya sebenarnya prinsipnya. Akhirnya saya menemukan ini. Saya berdiskusi juga dengan ada Dokter Objin juga kemarin yang saya ajak berdiskusi untuk kemudian bisa membuat grafik ini. Jadi ini semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua. Tuh. Boleh Baik, minta grafiknya nggih, Bu? boleh sudah ada di Drive. Insya Allah sudah saya upload juga Ibu. Monggo. Nggih, siap. Matur Sip. nuwun. Ya, baik. Terima kasih Mbak Glory, Bu Glory, barusan yang berdiskusi. Mungkin dari teman-teman yang lain ada? Cukup Ibu-Ibu? Cukup ya rasanya ya. Baik. Terima kasih untuk kehadiran dari Mbak-Mbak, Ibu-Ibu sore hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan sore hari ini jadi ilmu yang manfaat dan barokah. Saya mohon maaf, barangkali menyampaikan tadi ada kekurangan, ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih, saya doakan UTS-nya di pekan depan lancar, Ibu-Ibu, semuanya nilainya Jangan sulit-sulit ya, Bu dicukupkan. Dini. Iya, Ibu. Jangan sulit-sulit soalnya, Bu. Oh, enggak, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Bismillah. Buatan sulit, insya Allah. Nggih. Matur Nggih. nuwun sedaya ibu-ibu, saya akhiri kuliah pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggih, wabarakatuh. sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.